Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di hari yang cerah ini ya. Untuk belajar biologi, kita membahas LKPD evolusi 3 dan evolusi 4. Dan hari ini kita ada kuisis tentang mutasi berhadiah. Saya hanya akan memilih satu yang terbaik di kuisis dan mendapatkan sesuatu lah walaupun cuma sedikit dari saya. Oke, ya. Oke, kita awali pertemuan hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai aja nanti. Ya, nanti yang mau nyusul ya, boleh ya, yang mau nyusul nanti langsung masuk ke kuisisnya ya. Oke ya, oke. Kita share screen dulu kuisisnya. Kalau ngerjainnya nggak usah ini ya, nggak usah buru-buru ya. Satu soalnya sekitar 1 menitan ya, jadi lumayan lah, 1 menit sampai 2 menit. Ya, bentar. Siapin ya untuk join myquiz.com ya. Kuisisnya kemarin dari kelas-kelas kemarin tuh yang, aduh ini sinyal nih, ya. Pada ngerjain cepet-cepet gitu ya, ternyata kesalip sama yang tenang gitu ya. Ya. Ada kelihatan tampilannya? Ada. Kita mau kuisis ya. Bentar. Hanya ada 10 soal. Ya, 10 soal aja, pilihan ganda semua. Bentar. So answer name factory participan. So minus. So leaderboard. Oke. Ya, continue ya. 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 Ini join myquiz.com, kodenya 445071. Saya share di di chat ya. Sorry. Ada di chatnya? Ada, Bu. Ya, oke. Di chatnya. Ya. Join myquiz.com, kodenya 445071. Join myquiz.com, kodenya 445071. Waktu habis, Bu. Apanya? Oh, enggak bisa, Bu. Bisa. Baru Mega yang masuk. Belum dimulai dah. Ya, Riri udah masuk. Ya, baru ya ada Isna, Lismawati, Neng Santi, Mega, Riri, Taufik. Ya, Wilna masuk. Ya, Dava udah masuk. Partisipan ada 13 ya. Ya, Herliana udah masuk. 9, Wilna masuk. Ya, masih ditunggu
Joinmyquiz.com, kodenya 445071. Kodenya 445071. Teman-temannya pada kemana ya? Udah pada bobo belum? Partisipannya jadi keluar satu. Tadi 13. Ibu bentar sinyal. Oh sinyal ya? Aduh kegenteng dulu. Aduh. Lem biru HP-nya lem. Kasihan lah kalau lem biru mah. Kegenteng dulu cari sinyal ya. Baru 9, ayo kita tunggu. Siapa yang belum nih? Paling tidak 3 orang lagi. Aduh, siapa tuh Dava batuk? Kenapa Dava? Corona. Mau tuh bilang mindalik ya, jangan. Oh iya ini Insya Allah dia. kebal, Bu. Oh kebal. Amin ya robbal alamin. Amin. Tadi ini banyak yang nge-WA. Aduh maaf ya terlambat ya. Tadi ngobrol dulu di lobi. Oke, baru 9, ada lagi. Joinmyquiz.com 445071. Enak malahan ya kalau ini kalau sedikitan ya. Kita mulai aja. Nggak apa-apa? Kita mulai aja. Oke. Kita mulai aja ya. Ini Iya, Bu. dari 12 yang belum masuk siapa ya? Si Mega. Tia sama Siti belum. Oh, Tia sama. Siti Nurwaisa belum. Oh, Siti bisa ini? Bisa koneksi Siti? Ada? Bentar bulog. Oh iya, sok. Di refresh ya, kalau misalnya nggak bisa ditunggu ya. Siti sama Tia. Iya, belum Tia. Ya, oke. Yang lainnya boleh merenung dulu, boleh baca-baca dulu, nggak apa-apa. Boleh tidur dulu, Bu. Jangan. Ntar kalau pas mulai kamu ngorok lagi. Ya. Ya, Siti masuk. Oke, Tia, ada suaranya Tia? Siapa tadi yang belum masuk? Iya, Tia, Bu. Ya, Tia? Ya, Bu. Oke, yuk. Ditunggu. Ya, nunggu Tia ya. Bentar ya. Waktu habis terus, Bu. Oh, waktu habis terus. Aduh, kenapa ya? Coba di-refresh Tia, di-refresh. Di-refresh tuh di yang ini nih. Nah, di-refresh. Di-refresh sudah? Kita tunggu Tia ya. Ibu nanti aja nyusul. Oke, Teh. Nggak apa-apa nyusul? Oke. Ya, nggak apa ya? Oke, sip. Makasih, Tia. Oke, Ganti Bismillahirrahmanirrahim. dulu HP. Jangan gitu, Dava. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ada deg-degan. Aduh, dekat. Jangan terburu-buru ya ngisinya ya.
kok ini nggak gerak gitu, takutnya kalian.
beres, Bu. Alhamdulillah 80.
Bu. Kita masih menunggu Tia ya. Ya, tunggu Tia ya. Satu lagi ya. Tia bisa dengar suara Ibu? Tia? Tia? Halo, Tia? Iya, Bu. Ya, Tia masih mengerjakan? Iya. Oh iya, ditunggu ya. Ditunggu ya. Oke, siap. Ya. Bu izin ke toilet, Bu. Boleh, bebas. Boleh. Ya udah, nunggu Tia ya.
beres, Bu. Oh, udah? Udah beres, Tia? Tia udah? Udah. Oke, sip. Ya, kita ke N ya. Bentar. Yeay. Ya, pemenangnya Dava. Oke. Dava mana Dava? Dava udah selesai ke toiletnya? Dava? Oh, Dava masih ke toilet ya? Yang aja, Bu. Ya udah. Ya sudah. Tadinya mau saya suruh ngasih tips triknya bisa menang gitu ya. Terima kasih tadi Dava ya. Siapa tadi? Yang kedua siapa? Wilna. Oh ya, Wilna. Ya, nanti kalau Dava tidak mau ke Wilna. Terus yang ketiga siapa? Herliana. Oke, Herliana ya. Oke. Yang lainnya tetap semangat ya karena ini membuktikan bahwa kalau kuis-kuis kayak gini ataupun nanti kalian ujian itu adalah faktor keberuntungan itu nomor 1 ya. Jadi faktor keberuntungan itu maksudnya kalau memang sudah ditakdirkan sama Allah, ya kalian dapat gitu. Jadi yakin, makanya kalau berdoa yakin, ya. Walaupun persiapannya kurang misalnya gitu, tapi dia berdoanya yakin banget ya, mungkin kemungkinan besar dia yang akan beruntung mendapatkannya ya. Jadi nggak masalah ada kuis, ada menang, ada kalah nggak masalah gitu. Yang penting lakon tuh biasanya terakhir. ya nanti tiba-tiba keterima di UPI, di Unpad gitu ya. Oke ya. Makanya tetap semangat dan berdoa itu harus yakin karena minta sama Allah bahwa keberuntungan itu harus ada di saya ya Allah gitu aja. Jadi apapun yang kalian minta, apapun yang kalian cita-citakan itu terlaksana. Ya, oke ya, oke. Nah sekarang kita akan membahas LKPD evolusi 3 sama 4. Kita lihat dulu videonya. Saya share screen dulu ya. Udah nggak ada suaranya? Ya, belum sebentar. Ada suara Ibu? Ada? Suara Ibu ada kan? Ada. Ya, bentar. Ini belum belum muncul ininya. Ya. Duka. Kenapa duka? Ya. Oh, kayaknya belum ini ya. Coba saya stop dulu deh. Jangan-jangan belum di share ini, share share sound-nya belum ada. Oke. Ya. Kita bahas dulu yang pertama adalah bukti evolusi. Kemana nih bukti? Nah, ya. Masih loading. Warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi mekanisme evolusi, bukti-bukti evolusi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti evolusi. Bukti-bukti evolusi yaitu 1. Peninggalan beberapa fosil. Bukti yang kedua adalah adanya homologi dan analogi. Yang ketiga, embriologi perbandingan. Yang keempat, adanya variasi individu dalam satu keturunan.
Bukti yang kelima, adanya perbandingan fisiologi. Yang keenam, buktinya adalah petunjuk secara biokimia. Dan bukti yang ketujuh, adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama akan kita bahas adalah fosil. Kalian tahu nggak apa itu fosil? Fosil adalah sisa tumbuhan dan hewan yang telah membatu. Ilmu yang mempelajari tentang fosil kita sebut sebagai paleontologi. Satu-satunya fosil yang lengkap itu adalah fosil kuda. Kita lihat ya pada gambar. Jadi gambar pertama itu adalah kuda Hyracotherium dengan tinggi 0,4 meter, jarinya ada 5. Kemudian pada akhir Eosin ada kuda Mesohippus, itu jarinya ada 3, tingginya 0,6 meter. Kemudian ada kuda Meryhippus pada pertengahan Meosin, itu jarinya 3. Kemudian ada kuda Pilohippus, itu jarinya 1. Dan yang terakhir yaitu pada zaman Pleistosin ada kuda modern Equus, itu jarinya 1 dan tingginya 1,6 meter. Oke, yang kedua kita akan bahas adalah homologi dan analogi. Apa itu perbedaan homologi dan analogi? Homologi adalah bentuk asal sama, fungsinya berbeda. Contoh dari homologi, organ yang merupakan homologi adalah tangan manusia, homologi dengan kaki depan kuda, homologi dengan kaki depan kucing, sayap burung, kaki depan buaya, dan sirip dada paus. Sedangkan analogi adalah kebalikannya. Analogi adalah bentuk asal berbeda, fungsinya sama. Misalnya, mempunyai fungsi yang sama, sama-sama untuk terbang. Sayap serangga analogi dengan sayap burung. Keduanya untuk terbang ya, karena sayap untuk terbang. Asalnya berbeda karena serangga merupakan avertebrata, sedangkan burung merupakan golongan vertebrata. Contoh lain adalah adanya sayap kupu-kupu analogi dengan sayap kelelawar. Nah, bukti yang ketiga adalah embriologi perbandingan. Kita lihat ya, di situ gambar embrio dari beberapa hewan multiseluler dan termasuk manusia. Hewan multiseluler mengalami embriogenesis, yaitu proses pembentukan dan perkembangan embrio dimulai dari zigot sampai embrio dan terdapat persamaan atau mirip. Jadi kita tidak bisa membedakan ya, mana yang merupakan ikan, salamander, kura-kura, ayam, bahkan sampai manusia. Nah, perkembangan individu mulai dari dibuahinya sel telur sampai individu tersebut mati, kita sebut sebagai ontogeni. Sedangkan sejarah perkembangan evolusi makhluk hidup disebut filogeni. Jadi ontogeni merupakan filogeni yang dipersingkat. Nah, selanjutnya bukti evolusi selanjutnya adanya variasi individu. Variasi individu dalam satu jenis dipengaruhi oleh kondisi geografis dan makanan. Variasi individu dalam perkembangannya akan menghasilkan keturunan yang berbeda. Adanya variasi tumbuhan dan hewan dimanfaatkan oleh manusia untuk memperoleh bibit unggul. Selanjutnya dapat menghasilkan keturunan yang semakin berbeda dengan nenek moyangnya. Bukti evolusi selanjutnya kita akan membahas perbandingan fisiologi.
perbandingan fisiologi, yaitu aktivitas fisiologi pada makhluk hidup tingkat rendah maupun tinggi yang terjadi di dalam sel memiliki kemiripan atau kesamaan, seperti respirasi sel, pembentukan ATP untuk kegiatan sehari-hari. Bukti evolusi selanjutnya, kita akan membahas petunjuk secara biokimia. Salah satu uji untuk mengetahui kekerabatan atau hubungan kekerabatan adalah dengan uji presipitin. Adanya presipitin atau endapan pada suatu reaksi antigen antibodi. Jadi, semakin banyak presipitin atau endapan yang terbentuk, maka semakin jauh kekerabatan atau hubungan kekerabatan antara dua jenis makhluk hidup. Bukti fosil selanjutnya, bukti evolusi selanjutnya adalah adanya alat-alat tubuh yang tersisa. Merupakan alat tubuh yang sudah tidak digunakan, akan tetapi masih ditemukan. Contohnya adalah yang pertama tonsil atau amandel, dibentuk oleh jaringan limfe sebagai antibodi tubuh. Yang kedua adalah kelopak mata ketiga pada manusia, yang ketiga rambut penutup tubuh. Jadi sebenarnya kita sudah tidak perlu rambut karena sudah bisa mengeluarkan keringat. Yang keempat itu ada rongga sinus ya. Kemudian yang kelima adenoid, itu jaringan terletak di dinding posterior faring untuk pertahanan tubuh. Yang keenam itu tulang ekor mengalami rudimenter atau mereduksi atau mengecil. Yang ketujuh ada gigi molar atau geraham. Dan yang kedelapan ada appendix atau usus buntu, bagian penting penghasil selulase ketika dulu manusia memakan tumbuhan. Nah, demikian tadi materi tentang bukti. Oke, kita ke materi yang kedua, yaitu langsung ya tentang ini. Apa fenomena. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab evolusi kelas 12 pada materi fenomena teori evolusi, adaptasi dan seleksi alam. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah fenomena evolusi, yaitu adaptasi dan seleksi alam. Adaptasi adalah kemampuan organisme untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Organisme yang tidak dapat adaptasi dengan lingkungannya atau tidak bisa adaptif, maka akan terseleksi oleh alam sebagai lingkungan. Organisme yang dapat adaptif atau dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, maka akan hidup dan berkembang biak sehingga populasi bertambah. Contoh fenomena seleksi alam dan adaptasi ini adalah perubahan jumlah populasi pada ngengat atau Biston betularia di Inggris. Nah, ini adalah gambar dari Biston betularia. Ngengat Biston betularia terdapat dua macam, yaitu ngengat warna cerah dengan ngengat warna gelap.
Sebelum terjadi evolusi industri di Inggris, jumlah populasi ngengat warna cerah lebih banyak daripada ngengat berwarna gelap. Sebelum revolusi industri, lingkungan, pohon dan bunga-bunga berwarna cerah, sehingga ngengat berwarna cerah lebih adaptif dengan lingkungannya sehingga tidak terlihat oleh predator atau mangsanya. Oleh karena itu, ngengat warna cerah jumlahnya lebih banyak. Namun sebaliknya, ngengat atau Beston betellaria berwarna gelap mudah terlihat oleh mangsa atau predator, sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi alam. Nah, sekarang kita menceritakan sesudah revolusi industri. Sesudah revolusi industri, lingkungan, pohon, dan bunga-bunga tertutupi oleh jelaga berwarna hitam sehingga berwarna gelap semuanya. Ngengat berwarna gelap atau Beston betellaria berwarna gelap lebih adaptif dengan lingkungannya dibanding dengan ngengat berwarna cerah. Ngengat berwarna gelap tidak mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga tetap hidup, berkembang biak, dan jumlah populasinya makin banyak dan bertambah. Namun sebaliknya, yang terjadi pada ngengat berwarna cerah setelah revolusi industri mudah terlihat oleh mangsa atau predator sehingga semakin lama jumlahnya semakin berkurang atau terkena seleksi oleh alam. Nah, demikian tadi materi tentang fenomena. Oke, kita ke subshare. Oke, sudah kalian lihat ya videonya. Kita langsung bahas LKPD ya, biar cepet ya, lama-lama ya. Takutnya nanti kamu ada ini Zoom lagi mungkin. Ya, kita share screen LKPD yang ketiga. Ya, sudah kelihatan LKPD-nya, sayang? Sudah, Bu. Oke, siap. Bu. Oke. Materinya seperti biasa, kalian bikin rangkuman setengah halaman untuk satu video ya. Kemudian kita akan bahas, coba lihat. Nah, tadi yang kita bahas di video pertama itu kita ngomongin bukti evolusi. Yang pertama itu ada bukti evolusi yaitu fosil. Kalian tahu nggak fosil itu apa? Fosil? Tulang, Bu. Ya, betul. Dava, udah balik. Dava, coba komen dong. Udah dari tadi, Bu. Oh, gitu ya. Dava, coba komen tadi pemenang ini nih, pemenang kuisis. Alhamdulillah, Bu. Oke, nanti Dava ngejapri Ibu ya. Ya, Bu. Ya, Siap. sip. Thank you. Oke ya. Nah, fosil betul tulang belulang atau sisa tumbuhan dan hewan yang sudah membatu ya. Nah, di sini ada fosil kuda. Kenapa fosil kuda? Kenapa fosil kuda? Karena fosil ini apa ini? Coba ini pertanyaan. Mengapa fosil kuda dijadikan sebagai bukti evolusi? Karena fosil ini paling apa? Ya, Paling lengkap. Pinter, paling utuh, paling lengkap, betul ya, paling utuh, paling lengkap. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama itu berdasarkan gambar di atas, apa perbedaan antara kuda zaman Pleistosen dengan zaman Oligosen? Jadi lihat gambarnya aja, nggak usah pakai teori. Ada yang mau ngomong? Silakan. Ayo. Lihat gambarnya aja tuh. Digedein ya. Lihat gambarnya aja kelihatan? Ya. Dava bedanya apa Dava?
Jadi lebih besar, Bu, kudanya. Lebih besar. Tingginya ya, tingginya kalau Ya, Bu. coba dibaca, kelihatan nggak Dava? Kekecilan ya? Kalau di oligos, Bertumbuh. ya bertumbuh. Nggak, maksudnya disebutkan ciri-ciri perbedaannya loh. Wilna, Yang coba kopi. Wilna. Jari keempat. Ya, Terus jari jarinya kedua. jarinya 3. Oh iya, jarinya 3. Yang oligosen ya, tingginya berapa? Oligosen Oh, tingginya? oligosen. Oh, yang atas. Ya, yang oligosen. Yang atas apa yang Pelios? Enggak, yang oligosen dulu, nanti Wilna bilang yang Pleistosen gitu. Bandingin. Yang oligosen. Yang oligosen itu jarinya 3. Terus? Terus jari keempat. Terus jari kedua. Enggak, jumlah jarinya aja 3. Terus tingginya? Tingginya itu 0,6 meter. Oke, nah Udah itu sih, aja Bu. ya. Ya, jadi jarinya 3, tingginya 0,6 meter. Nah, sekarang sama Wilna dibandingin sama yang Pleistosen. Jarinya tinggal berapa? Jarinya 3 juga. Jarinya tinggal 1. Pleistosen. Jadi jari 3, jari 3 yang jadi 1. Jadi jarinya 1, kayak kuda yang sekarang tuh loh. Oh. Jadi kalau dulu fosil kuda yang dulu teh katanya jarinya kayak ayam gini nih. Ceker. Gitu. Kayak ceker. Nah, sekarang kalau yang kuda yang sekarang jarinya gini gitu. Jadi jari 3 itu jadi 1 gitu. Oh iya Bu, ya Bu. Terus tingginya berapa, Wilna? Tingginya berapa yang kuda Pleistosen? Tingginya itu teh 1,6. Oke, pintar. Jadi sudah dijawab ya nomor 1 ya. Tadi sama Wilna dari tinggi, dari jari, kemudian alasannya karena fosil kuda ini adalah fosil yang lengkap. Ya, betul. Terutuh. Ya, terutuh, betul, terlengkap gitu ya. Jadi menunjukkan adanya perubahan atau evolusi. Oke, sekarang yang kedua, bukti evolusi yang lain itu selain fosil itu ada homologi, analogi. Jadi hombreng itu asalnya sama, fungsinya beda. Ya, asalnya sama, fungsinya beda. Contohnya apa, Mega? Asalnya sama, fungsinya beda. Kalau homologi, asalnya sama. Misalnya, contoh dari homologi, tangan manusia. Terus abis itu kaki depan hewan. Buaya. Ya, pokoknya hewan yang berkaki 4 disebutin aja kaki depannya. Misalnya kaki depan kucing, kaki depan sapi gitu ya. Jelas ya. Terus habis itu yang di ikan itu ada bagian apa yang buat berenang? Sirip. Kemudian yang di burung buat apa, yang buat terbang? Sayap. Jadi contoh homologi itu adalah tangan manusia, sayap burung, terus burung, ya, kaki depan kuda, kaki depan kucing boleh, kemudian sirip ikan paus. Jelas? Itu sirip ikan. Ya, sirip ikan tapi yang paus ya, sirip ikan paus ya. Oke, karena yang mirip dengan vertebrata, karena dia masuk ke vertebrata yang mamalia. Nah, sekarang kalau yang analogi itu kebalikannya. Asalnya beda, fungsinya sama. Ya, contohnya sama-sama buat terbang. Yang satu adalah sayap kupu-kupu atau sayap serangga, yang satunya itu adalah sayap burung. Jadi sama-sama buat terbang, tetapi asalnya beda. Karena serangga itu adalah hewan vertebrata, pinter. Sedangkan yang burung itu adalah hewan vertebrata. Jelas? Ya. Jadi ada analogi, ada homologi.
Nah, Homologi. sekarang yang nomor 2, coba lihat sama Neng Santi. Neng Santi ada? Ya, Ya, Bu. Neng, itu gambar apa yang nomor 2 ya, cantik? Burung. Ya, gambar burung, sayap burung dengan sayap Kelelawar. ya, Oh, kelelawar. Ya, jadi kalau menurut Neng Santi, sayap burung sama sayap kelelawar homologi atau analogi, sayang? analogi. Kenapa analogi, sayang? Akbar. Karena beda fungsinya, Bu. Beda-beda. Karena sama fungsinya kali. Oh, iya. Ya, karena sama fungsinya buat Terbang. Terbang. tetapi asalnya Berbeda. ya, asalnya berbeda itu karena dilihat dari tempat terbentuknya sayapnya itu loh. Kalau di burung itu bagian jangjang, kalau di bagian ayam itu suka ada jangjang ya, sayap gitu kan. Nah, kalau di kelelawar enggak. Jadi dia menyeluruh ke tubuh gitu. Ya. Sayapnya tuh bentuk sayapnya tuh beda, bentuk sayapnya. Jelas ya? Jadi yang nomor 2 betul kata Neng Santi, ini adalah analogi karena fungsinya sama. Sedangkan asalnya Berbeda. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke video yang kedua. Tadi kita menceritakan tentang ngengat atau Biston betullaria yang ada di Inggris. Ya. Jadi di Inggris dulu terjadi revolusi industri. Ada yang bisa mau menjelaskan nggak ini? Nomor 3. Ada yang mau ngomong? Dava, Mega, Santi, Herliana, terus yang lainnya ada Taufik ada ya? Topik dia mulu, topik. Ya, Taufik coba Pik, jawab, bilang. Pik. Fik jawab Fik nomor 3, Fik. Fik, ini ada ngengat cerah sama ngengat gelap gitu, Fik, yang waktu di revolusi industri tadi di video gimana, Fik? Kalau ngengat cerah sebelum industri makin banyak. Karena? Kalau sedangkan yang gelapnya makin lama makin punah, Bu. Karena apa? Dimakan mangsa. Iya, dimangsa-mangsa ya, karena cerah ya. Iya, betul. Terus habis revolusi industri? Yang gelap makin banyak. Dan yang cerah mudah terlihat sehingga oleh mangsanya dimakan. Oke, ya. Berarti karena habis revolusi industri kan banyak jelaga ya, jadi hitam semua ya. Jadi yang gelap aman dari predator. Nah, sekarang kalau menurut Taufik nih, ini yang nomor 3 ini masuknya adaptasi atau seleksi alam ya? Seleksi alam. Oke, seleksi alam berarti punya siapa? Darwin atau Lamarck? Masih ingat dengan S, D, A, L. Masih ingat? Lamarck, Bu. Seleksi alam. S, D, A, L. Iya. Darwin, Bu. Iya, betul, Tia. Iya, Mega, betul. Jadi S, D, A, L. Jangan lupa ya. S-nya adalah seleksi alam punyanya Darwin. A-nya adaptasi punya Lamarck. Ya. Thank you, Taufik, keren banget jawabannya. Jadi nanti nomor 3 boleh mantap, Pip. Ya, boleh nanya ke Taufik ya. Boleh, Bu. Siap. Ya, biar cepat kita ya. Oke, jangan lupa kalian isi refleksinya biar nilainya sempurna. Kemudian kita lanjut ke Kita lanjut ke video selanjutnya. Kita membahas praktikum. Kelompok praktikumnya udah ada belum ya? Belum. Belum. Ya, ada yang udah, ada yang belum. Nanti kemarin yang suruh ngelaporin kelompok praktikum siapa ya? Riri. Ya? Siapa? Riri, Bu. Oh, Riri. Ada Riri? Ada Riri ya? Nanti praktikumnya boleh berdua, 3, 4. Nggak boleh lebih dari 4 ya. Nggak boleh lebih dari 4. Ibu. Ya, boleh? Ibu. Ya, sayang. Ibu katanya
kalau kelompok gitu boleh disatuin sama kelas lain? Iya, tapi kelas lain tapi nggak boleh lebih dari 4. Iya, enggak. Ada Ya. yang ngajak dari IPS 2. Oh iya, boleh. Karena rumahnya berdekatan ya? Iya, Ya, kemarin kayaknya udah ngomong deh. Siapa ya? Nah, IPS 2 siapa yang ngajak tuh siapa? Shirley. Ya, betul ya. Ya udah ngomong sama Shirley. ya udah ngomong. Boleh ya. Cuman jangan lebih dari 4 ya. Iya, Bu. Ya, kalau 2 boleh, 2, 3, 4 boleh. Oke. Ya, kita akan bahas dulu praktikumnya. Nanti silakan kalian bikin kelompok ya, bikin kelompok. Kalau misalnya mau lintas IPA IPS gimana? Boleh lah, nggak apa-apa. Yang penting kalian rumahnya deketan aja gitu ya. Ya. Aku mah jauh semua Bu rumahnya. Oh, yaudah. Kamu Mega lebih jauh, Bu. tapi kan kamu suka melalang buana, Dava? Enggak Bu, Abi mah di rumah terus tiap hari. Ya Allah, anak soleh ya. Ya oke, kita bahas dulu praktikum, tapi nggak usah nonton ya. Nggak usah nonton, saya akan jelaskan praktikum kita. Ya, nanti yang nggak ikut sekarang bisa dijelaskan ya sama kalian. Oke. Nah ini. Kita praktikum sekarang itu menjelaskan yang tadi dijelaskan tentang ngengat tadi itu loh ya, proses seleksi alam ya, dan berbasis STEM ya, Sains, Teknologi, Engineering, Matematika. Jadi wajib di laporan itu kalian buat tabel ini. Kalian boleh mengadopsi langsung ya, nyontek langsung, atau kalian mau membuat sendiri boleh. Maksudnya kata-katanya mau buat sendiri boleh ya. STEM-nya harus ada ya di laporan ya. Oke, nanti laporannya ada 2. Laporan tertulis itu boleh tulis tangan, boleh ketik, atau boleh dihias, boleh. Yang jelas urutan laporannya ada di Google Classroom. Ya, jadi memuat apa aja dari judul, tujuan, alat bahan, cara kerja gitu ya. Sampai tabel, sampai pertanyaan-pertanyaan. Itu harus diupload oleh semua anak. Masing-masing anak ngupload di kolom tugas praktikum Google Classroom. Nah, pelaporan yang kedua itu dalam bentuk video. Jadi video pada saat kalian melakukan ya, atau kumpulan dari foto yang divideokan boleh, ya kan? Nah, kemudian kalian upload di salah satu channel YouTube atau channel YouTube-nya kelas boleh. Jadi nggak semua mengupload. Kemudian biasa linknya diupload di Google Classroom atau boleh dilaporkan langsung ke saya supaya dapat nilai langsung. Jelas ya? Oke. Nah sekarang kita ngomongin tentang alat bahannya. Ya, alat bahannya adalah di sini ya ada potongan kertas, daun kering, daun hijau, dan mahkota bunga. Ya, ini sesuai warnanya. Jadi masing-masing berjumlah 50 buah, nggak harus kotak bentuknya, dan yang jelas terus nggak usah diukur setengah senti, nggak usah, nggak apa-apa. Yang jelas besarnya sama. Nggak boleh ada yang kecil atau besar gitu, nggak. Jelas ya, besarnya kira-kira sama. Nah, terus kemarin ada yang sudah nanya sama saya, Ibu, saya nggak tega Bu, ini bunganya dipetik-petikin gitu ya. Boleh nggak Bu diganti kertas warna? Boleh. Ya, jadi kalau mau pakai bunga boleh, mau pakai kertas warna boleh, warnanya pun boleh 1, boleh 2. Yang jelas bukan masing-masing warna 50, tetapi kumpulan dari warna-warna itu adalah 50. Jelas ya? Oke ya. Nah, ini kayunya nggak usah sebagus ini ya. Ini mah cuma ngedownload di internet gitu ya. Jadi kayunya itu hanya untuk pembatas. Kemudian ada tali rafia. Stopwatch-nya boleh diganti HP ya. Oke, untuk menghitung. Nah, sekarang kita ngomongin tentang cara kerja. Nah, cara kerjanya itu yang pertama kalian cari lapangan rumput ya. Ya, kemudian kalian ukur 1 meter kali 1 meter, jadi nanti luasnya 1 meter persegi, kemudian dikasih patok kayu tadi dan dibatasi oleh tali rafia. Setelah itu kalian lihat dominan warna lapangannya apa. Oh, misalnya hijau, kalian tulis hijau. Nah, habis itu kalian campurkan tadi tuh potongan daun, kertas sama mungkin kertas warna boleh. Kemudian kalian sebarkan.
merata ya. Setelah disebarkan, satu anggota kelompok nyemplung ke situ dan mengambil tadi kertas atau daunnya tadi itu dalam tempo 1 menit. Terus nanti nanya, ibu ngambilnya satu-satu, loh kali itu yang nyemplung itu diibaratkan sebagai predator atau pemangsa. Jadi bebas, kalau dapatnya 10 sekali ya udah ambil aja. Jelas ya, tapi waktunya cuman 1 menit. Setelah itu kalian hitung yang sudah dapat apa aja gitu dihitung. Nah, setelah dihitung masukkan ke tabel, nanti kita lihat tabelnya. Nah, habis itu yang diambil tadi sama orang pertama itu dibalikin lagi ke lapangan itu. Nah, setelah dibalikin, maka orang yang kedua nyemplung ya, ngambilin seperti orang yang pertama tadi dan dihitung gitu ya. Jelas ya? Nah, ini tabelnya. Ya, ini tabelnya. Jadi awalnya itu semuanya 50. Jadi setelah diambil orang pertama, itu dibalikin lagi. Jadi nanti awalnya 50 juga. Oke, ada pertanyaan? Tidak, Bu. Ya, ya, terima kasih. Ini pertanyaannya banyak banget, tapi tenang aja, bukan mikir ya. Pertanyaan apa yang kamu lakukan saja. Jadi terkesan banyak gitu ya, sampai 2 halaman di sini ya. Jadi tolong dijawab di laporan yang tertulis. Ya, kalau mau diomongin di video boleh. Gimana kalian lah pokoknya kreasinya. Cuman videonya nggak usah panjang-panjang ya. Cukup 5 menit atau 7 menit lah boleh. Oke. 3 menit boleh? Boleh. 3 menit boleh. Oke ya. Nah, sekarang sudah tidak ada pertanyaan untuk praktikum ya? Kita bahas video yang kedua ya, yang LKPD yang keempat, yaitu tentang ini spesiasi. Change yourself, change your future. Ayo Hijrah Finansial. Ada iklan, Bu. Iya. Jangan di-skip. Nanti kalau nggak di-skip bahaya kelamaan. Pendapatan Hai, itu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwiningsih. Kali ini kita masih membahas bab kelas 12, bab evolusi pada materi spesiasi, isolasi, reproduksi. Oke, disimak baik-baik ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah spesiasi. Terbentuknya spesies baru atau spesiasi diawali dengan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik atau faktor dari dalam yaitu gen. Perubahan gen dari generasi ke generasi bisa mengakibatkan perubahan bentuk, kebiasaan, dan sifat suatu makhluk hidup dari aslinya sehingga memunculkan spesies baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Nah, faktor yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor lingkungan. Awalnya, individu dalam suatu populasi dapat berkembang biak, namun individu-individu tersebut terpisah tempat berjauhan secara geografis sehingga individu tersebut beradaptasi dengan lingkungan baru, menghasilkan spesies yang baru atau yang kita sebut dengan spesiasi. Jika suatu saat keturunan individu yang telah lama terpisah tersebut disatukan kembali, maka tidak akan dapat bereproduksi seperti semula. Nah, inilah yang kita sebut dengan isolasi reproduksi. Selanjutnya, kita akan membahas faktor yang memisahkan suatu populasi disebut barier atau penghalang. Penghalang atau barier dapat merupakan keadaan geografis seperti jurang, lautan yang luas, gurun, dan gunung yang tinggi. Individu-individu satu spesies yang terpisah disebut alopatrik.
Nah, kita bisa melihat di gambar ya, karena adanya isolasi geografis maka menyebabkan individu itu terpisah disebut alopatrik. Sedangkan individu-individu yang sudah terpisah lama dan sudah mengalami spesiasi, terbentuknya spesies baru, dan jika hidup bersama kembali dalam satu lingkungan, kita sebut sebagai spesies simpatrik. Selanjutnya, kita akan membahas penyebab terjadinya isolasi reproduksi. Penyebabnya yang pertama adanya isolasi ekologi. Isolasi ekologi adalah isolasi karena menempati habitat atau tempat hidup yang berbeda. Penyebab yang kedua adalah isolasi musim. Isolasi musim adalah isolasi akibat berbeda waktu pemasakan atau pembentukan gamet. Penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang ketiga adalah isolasi tingkah laku. Isolasi tingkah laku adalah isolasi akibat berbeda tingkah laku dalam hal perkawinan. Penyebab yang keempat adalah isolasi mekanik. Isolasi mekanik adalah isolasi karena bentuk morfologi alat kelamin yang berlainan. Penyebab yang kelima adalah isolasi gamet. Isolasi gamet adalah isolasi karena gamet jantan tidak mempunyai viabilitas dalam alat reproduksi betina. Dan penyebab terjadinya isolasi reproduksi yang keenam adalah terbentuknya bastar mandul, yaitu keturunan yang steril. Contoh, perkawinan antara kambing dan biri-biri menghasilkan keturunan yang steril. Oke, demikian tadi materi tentang penyebab isolasi, reproduksi, dan spesiasi. Selanjutnya kita akan membahas materi. Oke, kita bahas langsung ya. Kita bahas LKPD-nya. Ya, kita bahas ya. Oke. Kita jangan teriak-teriak. Oke. Kita bahas LKPD yang keempat, yaitu evolusi yang keempat. Kita ngomongin tentang apa tadi, spesiasi, terjadinya spesies baru, itu spesiasi, terjadinya spesies baru, ya. Kemudian ada isolasi reproduksi. Nah, kalau nomor satu ini ya, kalau kita lihat kalau kita lihat dari gambarnya saja nih perbedaannya. Ada yang mau ngomong nggak? Sebentar ya. Dede jangan berisik, Dek. Oke. Anak ibu ribut. Ya, oke. Jadi kalau lihat dari gambarnya ini loh. Kalau lihat dari gambarnya ada yang mau komen nggak ini? Ini tadinya warnanya hijau tua nih semuanya. Kemudian terjadi spesies alopatrik itu. Nah, ini yang warna hijau tua ini ya, karena kehalang apa ini yang abu-abu ini apa? Gunung. Ya, gunung, betul. Ya, kehalang gunung, maka akan terbentuk spesies baru atau spesiasi. Jadi ini namanya spesies alopatrik. Jadi spesies alopatrik itu adanya apa? Ada yang mau komen? Penghalang. Ya, jadi spesies sejenis karena adanya penghalang, betul, berupa gunung atau bukit, maka akan terbentuk spesies baru atau spesiasi. Itu yang alopatrik. Nah, terus yang simpatrik ini setelah ini kan ada hijau tua sama hijau muda. Nah, ternyata dua spesies ini setelah lama tidak berjumpa ya, tidak berjumpa ya, maka tiba-tiba disatukan dalam satu habitat ya, padahal spesiesnya udah berbeda ya, spesies sudah berbeda, maka pasti akan saling ngomong gini, siapa lo gitu ya, ada ngomong kayak gitu kan? Ya, terus kira-kira
kalau udah spesiesnya berbeda, mereka mau kawin nggak? Mau kawin nggak? Enggak, Bu. Enggak, iya. Karena udah spesiesnya berbeda. Contohnya gini nih, kuda sama zebra ketemu, mau kawin nggak mereka? Enggak. Enggak. Nah, itulah yang namanya ya kan, itulah yang namanya isolasi reproduksi gitu loh. Jadi nggak terjadi perkawinan karena mereka sudah beda spesies. Jadi ngerti ya bedanya alopatrik dengan simpatrik. Tahu? Tahu? Ya, Bu. Ya, sip ya. Nanti bisa diutarakan dengan kata-kata atau mau ada yang ngomong? Enggak. Jadi alopatrik itu adalah spesies yang sama di apa? Karena ada penghalang atau isolasi geografis ya, penghalang gunung, maka terbentuk spesies baru. Sedangkan simpatrik itu adalah spesies yang sudah lama tidak bertemu, kemudian disatukan dalam satu habitat. Ya, tetapi mereka sudah berbeda spesies, maka terjadi isolasi reproduksi. Jelas? Simpatrik. Ya, Bu. Ya, oke. Nah, berarti nomor 1 sudah dijawab. Sekarang nomor 2. Bagaimana spesiasi itu terjadi? Tadi di video ada ya. Bagaimana? Ada yang tahu? Gimana? Ada Ya. isolasi ekologi. Yang nomor 2. Nomor 2. Yang nomor 2 itu spesiasi itu terjadi karena adanya 2. Ya, 2 faktor apa? Intrinsik. Intrinsik yaitu gen, ya. Jadi ditulis intrinsik yaitu gen, ya. Dan yang kedua, faktor kedua adalah ekstrinsik yaitu lingkungan, betul. Udah gitu aja jawabannya, ya. Spesiasi itu terjadi karena 2 faktor. Intrinsik yaitu gen. Ekstrinsik yaitu lingkungan. Nah, sekarang yang nomor 3. Jelaskan faktor yang menyebabkan isolasi reproduksi. Tadi siapa? Santi ya yang mau ngomong ya? Santi. Ya, Santi. Ada 6 faktor ya penyebab isolasi reproduksi. 1 apa? Ekologi. Oke, ekologi, isolasi ekologi karena tadi ya adanya gunung gitu ya, berbeda habitat. Terus yang kedua? Musim. Oh ya, Wilna, ada isolasi musim karena perbedaan musim kawin gitu ya. Ya. Yang pertama teh apa tadi, Bu? Isolasi ekologi, isolasi geografis boleh, isolasi ekologi boleh. Artinya habitatnya berbeda, adanya penghalang tadi, habitatnya berbeda. Yang pertama. Yang kedua tadi apa, Wilna? Musim, Bu. Ya, isolasi musim. Oke, karena musim kawinnya beda. Yang kedua adalah isolasi musim karena musim kawinnya beda. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada tingkah laku. Oke, isolasi tingkah laku. Artinya tingkah laku dalam perkawinan beda. Ya. Ngerti ya? Misalnya tingkah laku dalam perkawinan beda. Misalnya kalau kucing tuh kejar-kejaran gitu ya. Ikan juga beda gaya, Bu. Ya, beda gaya ya. Pokoknya jadi karena bukan spesies jadi beda gitu ya. Oke. Yang keempat? Mekanik. Oke, isolasi mekanik itu apa? Ya, alat ya. Alat reproduksinya beda. Alat kelaminnya. Ya, alat kelaminnya. Alat kelaminnya beda. Kalau beda gimana mau kawin ya kan? Ya. Iya. Nah, yang sama, kelima, Bu. iya. Yang kelima? Gamet. Oke, isolasi gamet. Gametnya beda. Kalau gametnya beda nggak mungkin jadi satu embrio dong, nggak jadi zigot gitu ya. Jadi embrionya, alhamdulillah, embrionya berbeda ya Allah ya. Oke, terus yang keenam ya, udah 5 tadi ya, 6 apa? Terjadinya apa? Bastar. Ya, bastar mandul. Bastar mandul itu artinya tadi tuh loh, ada kuda sama zebra dipaksa kawin. Kalaupun mereka mau kawin, hasilnya mandul atau steril. Atau misalnya ngawinkan ngawinkan biri-biri dengan kambing.
mereka nggak satu spesies, nanti hasilnya mandul gitu. Jelas ya? Jelas? Oke, selesai dong kita ya, LKPD-nya selesai ya. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Mohon maaf ya, lebih di 10 menit ya, karena tadi telat juga. Ya, ya, telat lebihnya banyak nih ya. Mohon maaf ya. Oke, muncul semua. Oke, ada pertanyaan tidak? Tidak, Bu. Ada. Oke, langsung tidak ya. Ada Zoom Gak meeting apa-apa hari- lebih mah Bu, asal jangan kurang. Oh. Ya, oke. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Tadi banyak yang laporan di WA, ya, keluar masuk karena sinyalnya, lagi-lagi sinyal ya. Ya, nanti boleh dicari tempat yang paling bagus sinyalnya ya. Oh, tapi jangan di atas genteng ya. Ngeri ya. Siap. Ya, oke. Terima kasih Dava, nanti jangan lupa ya ngejapri ya untuk dapat sedikit lah, mungkin bagi Dava nggak ada artinya. Oh enggak apa-apa Bu. Tadi Ya. juga ngasihna Dibagi dah, asal bagiannya, mencet. Oh, dibagi sama Taufik, dibagi. Aun pik ribu wae pik. Ya, ya. Wilnanya aja nggak protes. Kalau Dava nggak mau, Wilna mau katanya ya tadi ya. Oh enggak Bu, abi Ya, mau Bu, udah mau. mau banget. Ya udah, makanya Santi, Mega, Herlina, Wilna, Taufik, Tia jangan mau Dava hari Kamis depan jadi pemenang lagi. Jadi kita tumbangkan Dava, ya. Wes. Dan buat Bu. Dava, ya, buat Iya, Dava, Bu. ya, buat Dava jangan mau ditumbangkan teman-temannya. Jadi tetap bertahan jadi yang terbaik, oke? Ya insya Allah Bu. Jadi kita berkompetisi yang sehat. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Neng Santi cantik, Dava oke keren banget, Mega Dapat terima cantik. kasih. Jangan lupa absennya ya sayang ya, absennya ya, absen ya. Oke, Herlina terima kasih, Wilna terima kasih, tetap semangat minggu depan yang terbaik ya. Oke, Ya Bu. Taufik tetap semangat, terima kasih ya, kamu tuh pokoknya rajin banget lah gitu ya. Rajin Topik banget. kenapa tidak Iya, nyala banyak. videonya Opik? Ya, mungkin lagi nggak siap ya, atau lagi luluran, Fik? Nggak ya. Oke, Tia makasih banget ya. Mohon maaf ya, tadi ada sinyal gerendat-gerendit gitu ya. Oke, salam buat teman-teman yang lain ya. Tolong suruh masuk ke Zoom ya, karena menyenangkan gitu ya. Sekali-sekali lah masuk gitu ya. Nah, absennya jangan lupa, walaupun cuma ikut sebentar, itu langsung lapor ke Mega, biar nanti Mega yang save dulu ya, simpan dulu. Oke, Seri, saya minta maaf. Terima kasih. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Ya, thank you ya. Ya.